kontrol anak-anak dalam belajar melalui aplikasi itu, ya. Nah, ya Ibu sampai lupa Ibu mengucapkan dulu, selamat datang pada anak-anakku yang masuk di program studi pendidikan luar sekolah, ya. Nanti anak-anakku akan dibagi di dalam menjadi 2 kelas, ya, karena kapasitas kita itu 30-30 per kelas, dan insya Allah tidak ada perbedaan antara yang lulus SNPTN, UTBK, maupun yang jalur mandiri, ya. Kita akan sama-sama, anak-anakku akan bersama-sama, dengan, teman-temannya yang lain, mudah-mudahan, kita mengalami atau perkuliahan daring ini hanya pada semester ini dan mudah-mudahan semester depan sudah bisa berjalan, dengan baik. Anak-anakku sekarang berada di ruang lab jurusan. Memang ini belum terbenahi karena kita itu baru 1 bulan pindah ke ruangan ini, sementara dibenahi tiba-tiba corona dan ditinggalkan. Jadi sangat-sangat berantakan, ya. Tadinya kita mau menata, di ruang sebelah itu adalah ruang himpunan mahasiswa, ya. Jadi yang, ingin ikut bergabung nanti dengan himpunan, di sebelah ada, sehingga nanti anak-anakku bisa, terfasilitasi dengan baik, berdekatan dengan, ruang laboratorium. Kepala laboratoriumnya adalah Pak Doktor Latang. Jadi penguasa ruangan ini sebenarnya Pak Doktor Latang, ya. Kita numpang di sini ke beliau, nanti, beliau juga kita akan membenahi bersama-sama, eee, dan di jurusan pendidikan luar sekolah, jadi sekaligus saya perkenalkan, jurusan pendidikan luar sekolah itu jumlah dosen tetapnya sebanyak 10 orang. Pak Anto bisa di-share ini, ada profil anunya, foto-fotonya dosen? Enggak ada? Di Google Drive enggak bisa ditarik? Enggak ada, Dik? Ya, dosen yang mengampu di jurusan pendidikan luar sekolah ada 10, ya. Jadi yang pertama saya sendiri, ya. Tadi sudah di-kuis kan, Dik? Jadi tahu minum aku semua toh? Siapa tadi yang jawab kuisnya itu? Apa kau dapat? Eh, dapat ke flash disk. Siapa lagi? Ada tadi yang tidak jawab lengkap. Dapat juga, Dik? Jago itu PLS. Meskipun jawab salah dikasih. Kalau yang tadi jawab salah enggak dikasih toh? Yang AP khusus PLS dikasih. Sampai dia bilang, Bu, mestinya itu jurusan PLS semua dapat semua hadiahnya. Ada lagi, siapa lagi tadi yang dapat hadiah? Ah, dapat apa? Flash disk juga? Ya. Jawab apa tadi? Jawab kita mau WD3. Tapi bukan gitu KKN nah. Bisa menjawab karena apa? Baca namanya di JAS. Jadi tapi itu salah itu. Jadi memang orang PLS itu jago itu, memanfaatkan apapun untuk bisa tapi kan bukan cara yang tidak halal karena dibilang jangan membaca nama di JAS. Ya. Oke, dapat flash disk. Kemarin juga Marina dapat. Kamu Marina ditanya apa waktu di universitas? Enggak dapat? Iya, dapat hadiah kemarin atau dapat dibagikan gratis apa karena kuis? Oh, gratis. Oke. Nah, jadi ya saya sendiri ya dosen, pendidikan luar sekolah, kemudian sekretaris jurusan itu Bapak Dr. Rudi Amir MPD. Gagah tuh orangnya. Kemudian di samping saya adalah, Bapak Dr. Latang, itu Kepala Laboratorium Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Gagah juga toh? Ih, iya, lebih gagah daripada Pak Rudi. Dan lebih muda juga. Jiwa muda. Nah, kemudian, yang tadi lewat mana Pak Suardi? Nah, tolong nih ini Pak Suardi. Iya.
Ya, tadi yang masuk itu adalah Bapak Dr. Suwardi MPD. Sudah dokter semua. Nah, yang di belakang yang membantu saya sebagai operator, ini Bapak Muhammad Asri SPD MPD. Kemudian yang si bungsu ini berdua, yang kembar ini adalah Ibu Fatmawati Gafar SPD MPD dan Ibu Nasra Nasir SPD MPD. Kalau ada yang punya kakak yang masih jomblo atau om, Ibu Nasra, Ibu Fatma masih, enggak Ibu Nasra, Ibu Fatma masih jomblo. Kalau yang lainnya sudah tidak jomblo lagi. Pak Asri juga sudah tidak. Kemudian Pak Asmanto, operator jurusan kita, ya. Anak-anakku selama ini sudah banyak berkomunikasi, berinteraksi dengan Pak Asmanto, ya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi perlu anakku sekalian ketahui, semua yang saya sebutkan tadi, kecuali Pak Dr. Latang, itu adalah mahasiswa saya. Alumni jurusan pendidikan luar sekolah. Saya juga adalah alumni pendidikan luar sekolah. Iya. Jadi kalau anak-anakku bisa berprestasi, belajar dengan sebaik-baiknya, lanjut S2, besar peluang. Jumlah kita masih sangat kurang. Kita baru 10 orang dan itu selalu kita membutuhkan dosen-dosen muda yang berbakat. Ada 3 dosen kita yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Beliau adalah Profesor Dr. Syamsul Bahri Gafar. Nah, kalau itu baru dosen saya. Ya, guru besar yang saya tidak tahu, tidak sempat bergabung di Zoom juga, Prof. Di. Kemudian Bapak Dr. Haji M. Ali Latif Amri juga tidak sempat bergabung. Mau dihubungi kah? Ada kok kiriman kok tidak ada di anu. Ya, jadi kemudian yang tadi baca doa di bawah itu adalah dosen pendidikan luar sekolah juga, Bapak Dr. Muhaimin B. SPDI MPDI. Itu Pak Ustaz kita. Ya, jadi kita ada 10 dosen yang mengampu dan nanti anak-anakku juga akan banyak berinteraksi dengan beliau-beliau dalam pelaksanaan perkuliahan dan nanti juga anak-anakku akan dibagi berdasarkan nanti akan menemui dosennya dengan pembimbing akademiknya masing-masing, ya. Untuk sementara ini mungkin Pak Asmanto yang ini kan membagi nantinya semua dapat siapa yang menjadi penasihat akademik dan silahkan anak-anakku sering berkonsultasi dengan beliau-beliau terutama dalam hal-hal akademik. Ada kesulitan, ya, kemudian memilih-milih mata kuliah dan sebagainya. Silahkan berkonsultasi dengan penasihat akademiknya untuk agar anak-anakku nanti bisa lancar mengikuti proses-proses perkuliahan, ya. Kalau mengenai ya tadi sudah sedikit tentang profil jurusan kita. Kalau perkuliahan ini nanti berjalan normal juga di sebelah kanan anak-anakku nanti di sebelah sana ada ruang-ruang kuliah kita. Apakah nanti kita akan bawa mereka, Pak? Enggak, Mi, kalau pulang, Pi. Enggak perlu mereka, Dik. Ya, jadi di grup silakan. Perlu saya sampaikan, kita sudah memiliki grup untuk berkomunikasi. Silakan anak-anakku nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan.
Silakan kita berkomunikasi, kita menjalin komunikasi, dan mungkin nanti Pak Anto akan membuat grup Telegram ya. Sama Ji, sama di WA, itu sudah ditransfer, diekspor ke Telegram atau itu Ji? Oh, grup WA. Oke. Ini sudah permanen kayak ini yang kita masuk. Oke. Ya, supaya nanti anak-anakku apalagi Oke, apalagi kan masa-masa ini anak-anakku nanti setelah ini silahkan kembali ke rumah masing-masing dan proses-proses perkuliahan itu semuanya berlangsung di rumah. Kita harus tetap menjaga semua itu. Tidak ada pertemuan perkuliahan di dalam kampus selama masa pandemi dan selama ada kebijakan bahwa semuanya ini dilaksanakan di rumah, ya. Jadi silakan tidak ada lagi, kalaupun ada yang ini bahwa ada yang menyuruh ke kampus apa dan sebagainya, tolong disampaikan kepada kami karena ini semua kegiatan berada di hanya di hari ini kita bertemu, kecuali kalau KRS online besok pantau bagaimanakah? Online juga mereka, daring. Iya. Nanti pengisian KRS anak-anakku itu juga akan berjalan secara online, ya anak-anakku bisa karena kalau semester 1, semester 2 itu masih mata kuliah wajib. Ya, nanti di semester 3 silakan Anda boleh memilih mata-mata kuliah yang Anda inginkan, yang penting sama-sama di semester ganjil, kalau genap sama-sama di semester genap. Perlu anak-anakku juga ketahui bahwa selama memegang masa studi, selama menjalani masa studi, anak-anakku akan diberikan peluang besar untuk mendapatkan berbagai beasiswa-beasiswa. Yang penting anak-anakku bisa belajar dengan baik, ya. Di sini ada yang bidik misi? Berapa orang bidik misi? 2 orang, ya. Yang lainnya nanti beda kayak bidik misi KIP, yang KIP itu ya? KIP ya? Tapi tidak akan menutup peluang yang lain juga akan mendapatkan potensi untuk memperoleh beasiswa. Di sini kita kalau yang dari daerah itu ada beasiswa dari Pemda, dari pemerintah daerah masing-masing. Kemudian ada beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Nah, itu tentu saja kita melihat pada indeks prestasinya, makanya anak-anakku rajin belajar. Ya, tadi sudah disampaikan, jadikan fokus utama anak-anakku untuk belajar. Kalau yang di Zoom, siapa yang dapat bidik misi? Unjuk jari. Hello. Kuliah, Bu. Saya, Bu. Kalau KIP kuliah. KIP kuliah, Bu. Itu mi sayangku. Itu nih. Sebut KIP namamu ya. Coba Ya, kasih besar dia, Bu. Pak Sri, kasih besar nih. Sebut namamu dulu yang dapat bidik misi. KIP kuliah. Aisyah Rizky, Bu. Oke. Siapa lagi? Siap, Nanda Adelia, Bu. Nurul Mutiara, Bu. Siap, Dewi Agustina, Bu. Susanti, Bu. Siap, Sunti, Bu. Nurul Mutiara Mita, Bu. Nurul Mutiara Mita zaman. Satu Jahra. Ini teman kita. ISD 5, Bu. Siapa lagi? Jahra, Bu. Siapa nama Ata? Kenapa nak keringat begitu nak? Panas, Bu.
Ah, Kemarau. Kemarau, Bu. Musim kemarau. oh musim kemarau. Kalau di sini kok musim hujan ke? Jadi dingin. Masih kemarau di sini, Bu. Enggak. Daerah mana Kina? Bulukumba, Bu. Bulukumba. Daerah. Daerah Tanjung Bira. Halo. Ya. Iya, Bu. Nah, nanti kita mau jalan-jalan ke Tanjung Bira itu. Oh, iya, Bu. Ayo Boleh, nih Ji. Bu, pergi Tanjung Bira. Banyak no. Dulu kami menjawab. Oke, baik. Iya, Bu. Asri. Bu. Ada Pak Ali. Selamat datang Pak Nanti ke Majene, Bu. Dr. Haji Ali Latif Amri. Ya, selamat datang. Assalamualaikum Kasih ane Gento, warahmatullahi video. wabarakatuh. Ya, ini Bapak Dr. Haji Ali Latif Amri, salah satu dosen senior kita. Belum kasih kecil. Pin video Ki Pak Sri. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak penasaran Pak. Iya. Ini dari rumah nih. Salamnya katanya tinggal Pak Ali. Ya, sudah ada nih. Belum Pak. Insya Allah berdoa saja. Masih disuruh Ki salat tahajud. Wah, terlalu lama itu. Ya, Hari Rabu Pak baru beliau kirim ke Ban PT. Jadi terlambat. Nah hari Selasa katanya rapat. Jadi minggu depan insya Allah. Biasanya hari Selasa itu kan sidangnya di sana. Ya, itu nih. Tapi kan hari Rabu baru dikirim Pak ke Ban PT. Berarti lambat nih, minggu depan itu. Iya. Hari Rabu saya dikirimkan, katanya hari itu dia kirim ke Ban PT. Ya, berdoa saja mudah-mudahan ya yang terbaik. Insya Allah hasilnya terbaik. Saya di WA Pak Budi, insya Allah Bu hasilnya terbaik. Saya tadi ikut di real tempat itu karena ada urusan sedikit yang diselesaikan. Pak Ali mungkin ada yang disampaikan kepada mahasiswa baru kita? Iya, ada beberapa hal yang ya, silakan. sampai motivasi saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Jurusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan dan dosen-dosen TLS serta mahasiswa baru yang berbahagia. Syukurlah bahwa pada hari ini kita dalam acara penyambutan, saya hanya ingin menyampaikan selamat datang dan kita akan bertemu di dalam berbagai kesempatan perkuliahan. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi jurusan kita ini akan memperoleh akreditasi, insya Allah mudah-mudahan dapat akreditasi. Setelah minggu lalu kita diproses dalam proses akreditasi dari D, mudah-mudahan bisa dapat A. Sehingga jurusan kita ini memang unggul. Dari beberapa jurusan yang ada di UNM ini, pendidikan luar sekolah itu memiliki sumber daya manusia yang cukup bagus dan hampir tinggal dosen-dosen baru saja yang belum dokter. Ada satu profesor kita, orang tua kita, dan hanya dosen baru saja yang belum dokter, tapi sebentar lagi dia akan kuliah untuk mencapai gelar dokter. Oleh sebab itu, kepada mahasiswa baru diharapkan ketika kita memilih PLS,
maka kita harus bisa mengatakan bahwa pendidikan sekolah itu adalah pendidikan yang paling memiliki peluang yang cukup besar. Mengapa saya mengatakan itu? Karena pendidikan luar sekolah itu adalah salah satunya pendidikan yang berada di luar persekolahan. Sedangkan jurusan lain itu berada dalam pendidikan sekolah. Maksudnya itu mulai dari PGSD, BK yang ada di TV itu, PAUD itu ada dari sekolah semua. Jurusan pendidikan luar sekolah itu berada pada lingkup peluang kerjanya itu semua pada pendidikan luar sekolah. Saya sebagai dosen PLS itu sangat bangga bahwa semua mahasiswa baru memilih jurusan pendidikan sekolah. Saya sendiri sebagai dosen termasuk dosen senior setelah Propsam itu generasi keduanya itu saya. Kemudian itu mantan kejurusan kita sekarang ini berarti ini itulah mahasiswa saya dulu. Jadi kita ini segenerasi berikutnya. Oleh sebab itu karena ini adalah jurusan kita yang kita miliki, saya pernah mengalami beberapa, pernah jadi wakil dekan 1, pernah wakil dekan 3, jadi wakil dekan bidang akademik, wakil dekan 1 bidang akademik, dan dekan 3 adalah kemahasiswaan. Nah, semua bisa kita peroleh, bahkan dosen PLS pernah mendapat jabatan PR1, bahkan sekarang ini mantan ketua hak asasi manusia Indonesia itu adalah alumni PLS ini, itu Pak Habib, Profesor Dr. Habib Abbas. Beberapa jabatan penting yang dijabat oleh alumni PLS. Saya sendiri sekarang ini masih sebagai pengurus di Badan Akreditasi Nasional PAUD dan TNI Provinsi Sulawesi Selatan. Hampir 9 tahun jadi ketua di Badan Akreditasi PAUD dan TNI Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sekarang masih menjadi pengurusnya. Sebab itu pendidikan luar sekolah ini sangat banyak dipercaya oleh masyarakat karena kita memiliki kompetensi yang luar biasa. Bisa di dalam sekolah, bisa di luar sekolah, bisa di mana-mana. Oleh sebab itu kepada satu hal yang perlu diyakini oleh mahasiswa sekalian bahwa kalau ingin maju maka harus memiliki tekad yang kuat. Kalau ingin berkarir, maka harus memiliki tekad yang kuat, motivasi yang kuat. Memasuki perguruan tinggi itu adalah tugas utama kita adalah belajar. Jadi tugas utama kita adalah belajar. Nah, kalau ada yang ikut organisasi, ikut apa segala macam, maka itu adalah tugas kedua. Maka tugas utama kita adalah belajar. Oleh sebab itu, segala aktivitas yang kita lakukan di dalam selama kita 4 tahun ke depan atau kurang dari 4 tahun, marilah kita isi dengan belajar. Di dalam jurusan kita itu mengandung yang disebut dengan pendidikan seumur hidup. Pendidikan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Jadi belajar di bangku kuliah, baik belajar daring maupun belajar luring, itu hanya adalah bahagian dari belajar itu. Sesungguhnya belajar yang paling banyak adalah belajar dari pengalaman hidup. Itu yang paling utama. Oleh sebab itu, kalau ingin berhasil, belajarlah dari pengalaman hidup, belajarlah dari apa yang Anda lakukan. Saya juga ingin menyampaikan, manfaatkan baik-baik waktu kita selama ada di Makassar ini. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tua, manfaatkan yang baik itu. Ada 2 hal yang saya ingin sampaikan, pengalaman saya waktu jadi mahasiswa dulu.
Sambil menjadi mahasiswa, saya juga mengikuti beberapa kegiatan seperti kursus. Nah, di waktu-waktu luang kita itu harus kita manfaatkan, mengambil kursus di luar, mengambil keterampilan apa. Jadi kalau PLS ini sebagai tugas akademik kita pertama, tetapi yang kedua itu harus keterampilan yang kita miliki. Nah, ada keterampilan bahasa Inggris atau keterampilan yang lain, sehingga nanti ketika kita tamat menjadi alumni PLS, kita tidak tertuju kepada pegawai negeri sipil saja semata, tetapi kita memanfaatkan ilmu yang kedua kita dari hasil keterampilan yang ada di luar sana untuk meraih peluang kerja. Artinya, ketika itu kita lalui peluang kerja itu sambil menunggu pekerjaan yang sesungguhnya sesuai jurusan kita. Karena setelah kita menjadi tamat, kita harus mencari atau menemukan peluang-peluang kerja itu. Yang lebih baik kalau seorang alumni PLS bisa menciptakan, karena kita sudah memiliki ilmunya, memiliki ilmu kewirausahaannya, memiliki ilmu komunikasinya, memiliki ilmu sosialnya, segala macam ilmu yang kita pelajari di jurusan PLS, sehingga bisa membuka peluang kita untuk menemukan peluang-peluang kerja yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, diberikan oleh orang tuanya untuk masuk ke wilayah Makassar ini untuk menimba ilmu. Jangan sia-siakan. Ilmu itu banyak di luar sana. Ilmu ada di kampus, ada juga di luar sana sebagai keahlian yang kedua. Sehingga ketika kita menjadi sarjana, manfaatkanlah ilmu itu, baik ilmu pertama kita di jurusan PLS maupun ilmu yang kedua yang kita timba selama menjadi mahasiswa PLS. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan sebagai motivasi saja kepada mahasiswa baru. Terima kasih kepada pimpinan jurusan dan dosen-dosen yang lain atas kesempatannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Terima kasih banyak Bapak Dr. Haji Ali Latif Amri. Mungkin Bapak Dr. Rudi Amir ada yang akan disampaikan, mungkin berkaitan dengan pelayanan akademik. Silakan Pak. Oke, makasih. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Halo. Oke. Bentar gambar. Ya, baik anak-anakku sekalian. Selamat datang di jurusan pendidikan luar sekolah. Jadi, ini konsentrasi kita dua. Konsentrasi ke Zoom dan konsentrasi di depan. Dia ada tatap maya, ada tatap muka. Baik, didengar suara saya? Kalau tidak dengar, mendekat-dekat lagi ke sini. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Jadi, kalian sudah menjadi mahasiswa program studi atau jurusan pendidikan luar sekolah. Tentunya di sini kalian akan melewati berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif dan kegiatan yang harus bersifat non-administratif atau kegiatan bimbingan, kegiatan pengajaran dan seterusnya. Jadi kegiatan akademik. Yang bersifat administratif Anda sudah melewatinya, mendaftar dan seterusnya. Dan besok juga Anda akan melewati yang namanya kegiatan bersifat administratif, yaitu mendaftar mata kuliah, ya, kuliah secara online. Jadi tidak ada lagi pendaftaran mata kuliah secara manual, tapi semuanya secara online. Nah itu. Nanti juga akan dibagi-bagi ke dosen pembimbing akademik. Jadi kalian juga akan memperoleh dosen pembimbing akademik. Nah itu. Untuk sementara tidak ada yang namanya ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik.
tapi akan dilakukan secara manual approval. Jadi kalau dosen pembimbing akademiknya sudah mengapproval, berarti Anda sudah terdaftar di SIA, bahwa Anda sudah ada di jurusan PLS, sehingga sudah terdaftar resmi menjadi mahasiswa yang akan mengikuti proses perkuliahan. Nah itu. Kemudian perlu saya tekankan kepada anak-anakku mahasiswa ini, apalagi mahasiswa baru, tolong kuliah dengan baik, walaupun kita ini kuliah daring, tetapi harus mengikuti proses, harus tetap belajar seperti biasa, hanya bentuknya saja yang berbeda, strategi kita yang berbeda, tetapi tujuan akhir kita adalah tetap harus menyelesaikan berbagai tuntutan-tuntutan perkuliahan yang akan dilakukan oleh setiap dosen yang bersangkutan pengampu mata kuliah. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa selama 3 semester kalian tidak memperoleh nilai IPK yang dipersyaratkan 2,5, maka secara otomatis Anda di drop out dari Universitas Negeri Makassar selama 3 semester. Jadi semester 1, 2, dan 3. Nah itu. Kemudian selama 3 semester juga mereka yang sudah memperoleh beasiswa bidik misi atau KIP, kalau tidak melewati nilai yang dipersyaratkan 3,0, ingat ya, minimal 3,0, maka beasiswa Anda dicabut secara otomatis. Jadi ini sangat penting. 3 semester pertama menjadi 3 semester yang sangat urgen, sangat riskan, yang Anda harus lewati. Sehingga 3 semester pertama ini tidak boleh Anda main-main di situ. Nah itu. Kemudian aturan-aturan akademik atau aturan-aturan perkuliahan yang Anda harus ikuti pada saat perkuliahan ada beberapa. Yang pertama yang paling penting adalah kehadiran Anda. Jadi kehadiran itu sangat menentukan kelulusan Anda. Karena kalau tidak melewati kehadiran yang dipersyaratkan, berarti Anda tidak boleh ikut ujian akhir semester. Kalau tidak ikut ujian akhir semester, berarti Anda otomatis tidak lulus di mata kuliah yang Anda ampu itu. Berapa persyaratannya minimal? Minimal hadir 80% di perkuliahan. Nah itu ya. Jadi kalau sudah melewati 80%, maka Anda tidak bisa lagi melewati yang namanya ujian akhir dan tentunya sangat merugikan Anda. Tetapi perkuliahan daring ini kan tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak hadir. Karena tidak dituntut tempatnya harus di kampus. Bisa kalian lagi jalan-jalan di pasar, masuk waktu kuliah, Anda bisa langsung ikut kuliah kan? Nah itu. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan bagi kalian semua mahasiswa baru. Karena Anda tidak dituntut harus datang di sini. Bayangkan kalau Anda harus dituntut datang di sini, maka kalian harus ada di sini. Yang jauh kampungnya harus ngekos di tempat ini. Ini kalian tidak perlu ngekos kalau Anda jauh dari Makassar. Ya silahkan Anda kos di rumah masing-masing. Nah itu. Sehingga tuntutan untuk kehadiran itu bisa kalian penuhi dengan baik karena kehadiran itu tidak menuntut tempat. Kehadiran itu menuntut Anda aktif dalam proses perkuliahan. Itu ya. Nah itu yang paling penting. Kemudian tentunya persyaratan-persyaratan tentang berpakaian itu sebenarnya di tatap muka ada persyaratan berpakaian, juga tatap maya ada persyaratan berpakaian. Nah itu yang penting juga Anda lakukan, Anda perhatikan. Kalau yang perempuan kan sudah jelas pakaiannya harus seperti apa, yang laki-laki juga pakaiannya harus
sesuai dengan pakaian perkuliahan. Minimal bukan baju, kaos, oblong. Itu yang perlu diperhatikan sehingga kalian bisa diterima dalam proses perkuliahan walaupun ini tatap maya. Lihat senior-senior. Ya. Nah, lihat ini senior-senior kalian. Pakaiannya seperti itu. Itu ya. Pakaiannya rapi, bagus. Nah, itu dia. Jadi itu syarat berpakaian. Sehingga ini menjadi tuntutan penting. Tetap di rumah tetapi tetap mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu dalam proses perkuliahan. Nah, selama semester awal ini tentunya kalian juga akan menempuh mata kuliah, jumlah SKS-nya itu kurang lebih 20. Kalau tidak salah 22 ya Pak Anto. 20 pas ya. Nah itu. Anda masuk semester 2 juga nanti akan seperti itu sampai semester 3. Nanti di situ dilihat apakah Anda layak untuk lanjut sebagai mahasiswa atau harus dihentikan tanpa harus minta izin kepada kalian untuk berhenti sebagai mahasiswa. Nah, untuk sampai selesai Anda menjadi sarjana tentunya harus melewati sekitar 144 SKS. Kurang lebih 8 semester Anda lewati dan Anda bisa selesai. Nah itu. Jadi kurang lebih 4 tahun. Ada yang lewat 4 tahun, ada yang kurang dari 4 tahun. Misalnya 3 tahun 5 bulan, 3 tahun 6 bulan dan seterusnya. Nah itu. Jadi diharapkan kalian bisa selesai tidak melewati dari 8 semester. Itu ya. Usahakan kurang dari 8 semester. 3 tahun lebih lah. Tidak cukup 4 tahun. Ini sangat penting. Saya juga perlu menyampaikan bahwa cepatnya kalian selesai atau lambatnya kalian selesai itu juga sangat mempengaruhi performa jurusan. Yang mana yang saya maksud performa jurusan adalah akreditasi jurusan. Nah itu. Itu juga sangat mempengaruhi sehingga kita berharap kalian melewati tahap demi tahap setiap semester dan itu Anda lewati dengan baik dan Anda bisa selesai dengan target yang sudah direncanakan yaitu minimal maksimal 8 semester. Tapi kalau ada juga yang terpeleset, jangan terpelesetnya terlalu jauh. Karena batas kalian bisa aktif kuliah di UNM ini sebanyak 14 semester. Berarti ada 7 tahun ya. Itu batas maksimal. Kalau Anda melewatinya itu juga Anda dikeluarkan tanpa perlu minta izin ke Anda. Nah itu. Tetapi itu sudah terlalu jauh Anda kalau harus melewati sampai 14 semester itu berarti ada hal-hal yang sangat di luar kendali Anda sehingga tidak bisa menyelesaikan perkuliahan selama 8 semester itu atau 4 tahun. Itu yang penting saya sampaikan ke Anda sehingga lebih awal Anda sudah mempersiapkan diri untuk selesai berapa tahun. Saya mau selesai misalnya 3 tahun 2 bulan. Silahkan akan memprogramkan itu dan seterusnya. Nah itu. Kemudian hal yang sebenarnya termasuk sulit untuk Anda lewati dalam proses ini. Kalau proses perkuliahan itu banyak mahasiswa yang melewatinya dengan lancar. Tetapi ada satu hal yang sulit untuk dilewati adalah dan agak lama adalah proses penulisan karya tulis ilmiah. Tugas akhir perkuliahan. Yang disebut dengan skripsi. Nah itu. Sehingga walaupun kalian adalah mahasiswa baru, saya berharap kalian sudah harus berpikir apa yang harus saya teliti untuk dijadikan skripsi. Minimal sudah menjadi bagian penting Anda harus lakukan. Nah itu. Jadi proses penyelesaian studi ini juga kadang ada yang melewati batas waktu yang harus ditempuh.
karena dia terlalu terlena melakukan aktivitas-aktivitas yang lain di luar kegiatan akademik. Sehingga perlu saya sampaikan bahwa kegiatan akademik menjadi sangat penting untuk Anda jadikan sebagai aktivitas utama. Kegiatan yang lain adalah aktivitas tambahan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi Anda sebagai calon sarjana pendidikan luar sekolah. Itu yang kita harapkan. Karena kita berharap kalian selesai di sini itu memiliki kompetensi yang sudah dipersyaratkan. Kita tidak mengatakan bahwa Anda selesai di sini Anda harus jadi PNS, tetapi Anda selesai di sini dengan kompetensi yang sudah ditetapkan bahwa Anda bisa seperti apa. Anda bisa baca di visi dan misi jurusan. Nah itu. Ada yang sudah pernah membaca visi dan misi jurusan pendidikan luar sekolah? Belum? Padahal saya punya hadiah. Siapa yang tahu visi pendidikan luar sekolah, maka dia dapat hadiah dari saya. Tidak ada? Maka kalian tidak punya kesempatan untuk mendapat hadiah dari saya. Tidak ada di sini ya. Nah itu. Itu yang penting ya. Jadi ada juga yang perlu saya sampaikan ke Anda. Setelah ini mungkin Anda bisa mencari, minta sama Pak Anto, ada selebaran supaya Anda bisa membaca visi dan misi jurusan pendidikan luar sekolah. Saya minta juga sebentar Pak Anto menampilkan itu visi dan misinya, pendidikan luar sekolah, apa strategi yang ingin dicapai dan seterusnya. Itu ya anak-anakku semua. Supaya sejak awal kalian sudah mempersiapkan diri untuk bisa kuliah di Universitas Negeri Makassar dan kuliah di jurusan pendidikan luar sekolah. Nah itu. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa selain penasihat akademik, itu bukan saja kalian berkonsultasi persoalan apa? Persoalan berapa jumlah SKS atau mata kuliah Anda harus tempuh. Anda harus programkan. Tetapi semua aktivitas yang ada kaitannya dengan kegiatan akademik, maka Anda harusnya berkonsultasi dengan penasehat akademik. Jadi setelah ini dibagikan dosen penasihat akademik, Anda harus minta nomornya, buatkan grup penasehat akademik untuk angkatan Anda 2020, sehingga di grup itu bisa berkonsultasi, bisa berkomunikasi dengan dosen penasehat akademiknya. Nah itu. Sehingga segala aktivitas Anda bisa dikomunikasikan dengan dosen penasehat akademik. Itu ya. Nah, kalau ada pun hal-hal yang sifatnya bersifat pribadi, tetapi itu bisa mengganggu penasehat, mengganggu akademik Anda, maka Anda bisa kalau orang sakit itu dirujuk, di referal ya, di referal ke pusat layanan bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Makassar, ada di sana. Kayaknya kemarin Anda sudah diperkenalkan ya tentang itu. Jadi itu berhubungan juga dengan akademik, tetapi sifatnya sangat pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah itu. Sehingga ini Anda juga harus komunikasikan, karena banyak juga dari teman-teman Anda atau yang terdahulu yang sudah lewati itu, mereka akhirnya putus di tengah jalan kuliahnya. Kenapa? Karena ada permasalahan pribadi yang mengganggu dirinya sehingga tidak bisa lagi melanjutkan perkuliahannya. Padahal ada jalan keluar yang bisa diberikan seandainya itu dikonsultasikan, dikomunikasikan sejak awal. Itu yang penting ya. Jadi sebenarnya segala aktivitas Anda, baik itu di rumah, baik itu di kampus, atau di mana saja, itu sangat berpengaruh dengan aktivitas akademik Anda. Nah itu. Anda motornya saja rusak di jalan, itu sebenarnya berpengaruh dengan aktivitas akademik.
Kenapa? Karena pada saat rusak, Anda harus kuliah, maka akan berpengaruh kehadiran Anda di persoalan itu. Apalagi di hal-hal yang pribadi, yang sangat mengganggu aktivitas mental Anda, yang sangat mengganggu pikiran Anda, maka itulah yang harus direferal ke pusat layanan bimbingan dan konseling di kantor di sana di dekat Pinisi. Sehingga Anda bisa di sana menyampaikan hal-hal yang sifatnya pribadi, dan itu sangat dirahasiakan oleh mereka karena mereka adalah orang yang sudah sangat profesional di bidangnya untuk ditunjuk untuk itu. Itu ya, bisa dipahami ini. Juga kalian yang di rumah paham itu? Nah itu. Oke, kemudian sebelum saya melanjutkan yang ada di ruangan ini, silakan berdiri dulu. Karena sudah ngantuk saya lihat. Tidak usah seniornya berdiri, yang masuk baru saja berdiri. Saya berdiri. Silakan goyang-goyangkan badan dulu. Yang di rumah juga yang mau berdiri silakan berdiri. Ya, goyang-goyangkan badannya, gosok-gosok tangannya seperti ini. Ayo, silakan, ayo kita gosok-gosok tangan. Terus. Sampai panas. Kalau sudah keluar api baru berhenti. Nah, kalau tidak keluar api jangan berhenti. Oke, karena apinya susah keluar, kita usap saja di muka kita. Silakan usap di mukanya. Silakan usap di mukanya. Bau apa? Ada bau tai ayam? Kalau belum ada bau tai ayam, gosok lagi. Ya sudah, silakan duduk. Atau mau berjoget dulu? Nah itu. Yang di rumah bagaimana? Mau berjoget? Ya. Nah sekarang, siapa yang mau berTikTok? Yang di rumah, yang Zoom, atau yang di sini, siapa yang mau TikTok? Supaya kita tidak terlalu serius. Ini sudah waktunya untuk tidur siang, supaya kalian tidak tidur siang. Nah, karena sudah mulai ngantuk saya lihat. Siapa yang bisa memandu TikTok di depan? Saya menunjuk. Kalau tidak ada yang ke depan, saya menunjuk. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3. Atau yang di rumah, siapa yang mau memandu? Saya tidak akan menunjuk yang ada di depan saya akan menunjuk yang ada di rumah. 4. Tidak ada yang mau memimpin TikToknya? Mau TikTok goyang kah? Mau TikTok ini kah? Begini. Kan selesai. Di rumah tidak ada yang mau? Kalau begitu saya menunjuk yang ada di rumah. Namanya Cahyani. Mana Cahyani? Ya, Cahyani silahkan pimpin TikToknya. Tidak bisa tidak. Sekali saya menyebut nama maka tidak bisa tidak. Tunggu nanti musiknya diputarkan. Karena saya juga ikut TikTok. Silakan kita mau berdiri semua. Yang senior juga ikut berdiri. Kita TikTok rame-rame. Mana Cahyani? Ya Pak, hadir. Ya, silakan. Nggak tahu Pak. Mana gerakannya? Deh, sana gerakannya. Cari ke yang tidak ekstrem gerakannya. Bukan. Itu kamu yang Siap-siap ya yang di rumah. Awas kalau tidak ikut TikTok. Besok tidak bisa mengisi KRS. Jangan yang ekstrim. Yang biasa-biasa. Cari tahu yang cantik-cantik.
Apa? Allahu Akbar. Dilihat muka juga kita malas. Keluar. Oke, siap. Siap semua yang di rumah. Punya aku keluar, Pak. Jangan yang panjang, yang lama. Ya ini mau, boy, puskesmas. Ya siap yang di rumah. Ayo berdiri yang di rumah. Di mana di sini? Putus, Pak. Ya siap yang di rumah. Yang di ruangan juga. Berdiri, berdiri. Ayo berdiri daripada kita. Semua ini juga. Kakak-kakak seniornya berdiri semua. Perlu naik di atas meja. Berdiri semua kelihatan. Patut. Ini bisa mana caranya hilang ini? Aranda ke dalam dulu. Kahir. Ada yang cowok mau Pak disuruh Pak, yang cowok saja. Iya, Pak, yang Jawa. Air tidak jadi. Belajar bagus banget. Jari-jarinya. Yo, kita TikTok dulu baru snack. Supaya bisa makan kue buah. Aranda. Apa lebih banyak pendidikan lah. Jangan kok. Ini. Kantor. Mau dikasih contoh saya dulu. Jelek jaringan, Pak. Itu banyak tak kewer-kewer yang bagus-bagus mukanya. Satu, dua, tiga. Oh, ada sih. Mengurangi gaya. Ayo siap. 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 Pak Latang siap. Pak Latang memimpin kita. Siap.
Tidak ada suaranya ini. Tidak ada suaranya. Goyang kepala, goyang kepala. Yang di rumah tidak mendengar. Tidak ada suaranya. Tidak ada, Pak. Sama. Kapan itu berhenti? Gayanya aja yang kelihatan, tidak ada suaranya. Salah pilih nih gerakan. Ya, cukup. Goyangan ada juga. Tidak cocok yang 40 tahun ke atas ini gerakan. Pilihannya kan. Lihat kalian sudah kembali segar, itu ya. Jadi saya tidak akan panjang lebar lagi karena kita harus selesai jam 4 dan harus pulang. Jadi perlu saya sampaikan setelah selesai kegiatan di ruangan ini, maka tidak ada lagi kegiatan hari ini. Itu ya. Silahkan pulang di rumahnya dan kalian istirahat karena besok akan dilanjutkan secara online untuk pengisian KRS, Kartu Rencana Studi. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk anak-anakku semua. Saya berharap supaya kalian bisa tetap semangat. Terakhir, saya harus sampaikan bahwa kita masih ada di masa-masa pandemi. Jadi walaupun ada di rumah, apalagi yang ada di ruangan ini yang kita berkumpul, maka kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, usahakan tidak berkumpul, kurangi berjabat-jabat tangan dulu. Makanya saya selalu minta supaya kita tidak berjabat tangan, karena itu yang kita lakukan supaya kita menjaga kesehatan bersama. Bukan kesehatan pribadi saja, tetapi kesehatan bersama. Jangan sampai kita kembali di zona hitam. Nah itu, Jakarta sudah kembali harus PSBB secara total. Kita berharap Makassar tidak PSBB secara total. Karena itu akan kembali mengganggu aktivitas kita. Saya pikir itu. Dan ini yang ada, siapa namanya ini yang di Bulukumba ini? Daerah mana? Bontotiro ya? Aryadi? Kindang, Pak. Kindang. Di mana Kindang? Daerah Kindang? Iya, Pak. Iya. Daerah Kindang Pak. itu daerah gunung. Itu Iya, ya? Pak. Gunung. Iya, gunung ya. Dingin di sana. Iya. Dingin Pak. kan?
Iya, kalau Bulukumba itu saya tahu. Karena Lumayan, Pak. nah, orang Bulukumba Tapi, maksudnya istri saya. Oke, oh iya, daerah Pak. Kindang di mana, apa nama desanya? Andrihua, Pak. Andrehuap, itu perbatasan Bantaeng ya? Bukan, Pak. Daerah mana? Andrihua. Daerah mana? Siapa namamu lagi? Indra Aryadi, Pak. Indra Aryadi, oke. Apa nama desamu lagi, Indra? Andrihua. Andrihua. Itu dekat mana itu? Dekat Bantaeng tidak? Tidak, Pak. Itu dekat dari kota? Tidak tahu. Pertengahan, Tidak pertengahan, tahu. Pak. Pertengahan, Pak. Jadi kau dekat di mana? Tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Di mana itu tengah-tengahnya? Di antara dekat sama kota dan dekat juga sama Bantaeng, Pak. Oh. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Itu di tengah antara kota dan Bantaeng. Itu ya. Itu di jalan poros atau jalan masuk di daerah? Oh, poros, Pak. Oh, jalan poros. Bah, dekat sekali, Ji. Berarti dekatnya itu pabrik kapas. Datang ya. Awas, ku cari rumahmu. Kirimkan Iya, Pak. alamatmu nanti kalau saya ke Bulukumba, saya mau ke Bulukumba akhir bulan September, saya mau mampir di situ. Kalau Pak. bisa Bapak, ada bagus. kopi di sana. Oke, Aryadi? Di Kahaya, Pak. Iya, Pak. Iya, kita rame-rame satu jurusan ini mau berangkat ke sana. Siap, siap. Oke. Nah, satu lagi ada saya mau tanya, siapa ini yang ada di pantai? Ini daerah mana ini? Yang ada banyak pohon kelapa di belakangnya. Nur Ekama, mana Nur Ekama? Itu daerah mana? Saya Pak, Selayar. Daerah mana? Selayar. Ini di kepulauan atau di kota Selayar ini, di Benteng? Pelabuhan Pak. Itu sebelum kota atau sesudah kota? Oh, daerah pelabuhan ya? Sebelum. Daerah pelabuhan? Pulaunya lagi Pak. Pulaunya lagi? Wah, mantap sekali ini. Itu kebun kelapa siapa yang punya? Kebun kelapa siapa yang punya? Punyanya orang Pak. Oh, punyanya orang. Iya. Kasih tahu itu yang punya. Tolong dikirim kelapanya juga sebagian ke jurusan. Itu ya. Tidak ada kebun jeruk di situ? Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Nanti kita cari jeruk. Oke, ada lagi. Cari lagi Pak, untuk kita bisa sapa satu-satu. Iya. Ada tuh laki-laki tuh sana ya, latar biru. Latar biru. Ini. Wih, ganteng sekali. Siapa namanya? Muhammad Fatwa. Mana Muhammad Fatwa? Hadir, Pak. Muhammad Fatwa, bisa dengar suara saya? Ya. Iya. Di mana tinggal Muhammad Fatwa? Enrekang, Pak. Di Enrekang. Oke.
NRK-nya di mana? Duri. Di Pinggir Duri. aja. Oke. Kampungnya Ibu Rektor ya. Ada pasar di situ? Iya. Ini ada Pak. Tidak ada. Ada. Pasar. Apa yang banyak di situ? Bawang merah Pak. Bawang merah. Sama salak. Sama salak. Oke. Ada kebun bawang merahmu dengan kebun salakmu? Iya ada Pak. Ada. Kasih tahu bapaknya, saya diwariskan ke saya sebagian ya. Oke, makasih. Yang lain lagi saya sapa. Oke, ini siapa namanya ini? Yang ada orange di belakangnya. Siapa? Dewi Eva Agustina. Mana Dewi Eva Agustina? Halo Pak. Hai Dewi Eva Agustina, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Di mana tinggalnya Eva? Di Muna, Sulawesi Tenggara Pak. Weh, jauh sekali. Ya, kalau di Muna apa yang banyak di situ ciri khasnya? Banyak jeruk, semangka. Tapi yang paling banyak Pak. Apa lagi namanya? Lupa. Mente. Iya, jambu mente banyak Pak. Wih. Bagus ini. Kalau terasi ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke. Mana orang tuanya Eva? Tidak kelihatan? Di kebun Pak. Oh, ada di kebun. Iya. Kebun apa? Tanam terong. Tanam terong. Jadi terongnya mau dicabain. Oke. Bagus sinyalnya di situ ya? Alhamdulillah lumayan Pak. Oke. Itu Sulawesi Tenggara ya? Iya Pak. Berapa jauh dari kota Kendari? Berapa kilo dan berapa jam? Kalau naik kapal laut 4 jam. Terus kapal naik laut? mobil lagi, iya. Naik mobil lagi 1 jam Pak. Oh, berarti ini Muna daerah pulau ya? Baku tetangga sama Buton Pak. Iya. Kalau kita berenang ke sana itu berapa jam? Ya sampai langsung tenggelam Pak. Iya. Oke, makasih Eva, ya. Yang lain lagi saya sapa. Satu lagi, yang terakhir saya sapa. Oke. List D5. Oke, mana list D5? Halo list D5, apa kabar? Hadir Pak. Iya. Di mana Baik, tinggal? Di Tinggal Mamasa mana? Pak. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Mamasa Sulawesi mana? Barat Pak. Iya Pak. Di mana di Sulawesi Ya Barat? di Sulawesi Barat Pak. oh, di Mamasa Pak. Di Mamasa. Iya. Itu dekat dengan Tator ya? Iya Pak. Iya. Iya Dekat situ. dekat Oke, dengan Tator. apa yang banyak di situ? Kopi Pak. Kopi. Wah. Ada kebun kopinya list D5? Ada Pak. Ada. Ada Berapa Pak. hektar? Iya. Aduh. Berapa hektar kebun Kurang kopinya? tahu Pak. 1 hektar kayaknya Pak. Wih, 1 hektar lumayan. Hektar. Orang tuanya di mana list D5? Tidak kelihatan? Kebetulan tidak hadir Pak. Ada kerjaan. Oh, ada kerjaan. Orang tuanya kerja di mana? Iya Pak.
bapak saya kepala desa, Pak. Kemudian ibu rumah tangga saja. Bapaknya kepala desa ya? Iya, Pak. Iya. Iya. Kalau ibu kerja di mana? Ibu rumah tangga saja, Pak. Ibu kerja di mana? Ibunya? Oh, pasti ibu desa kan? Kebetulan ibu enggak kerja, Pak. Iya. Iya, ibu rumah tangga ketua. saja. Bekerja di rumah. Oke, Lis Delima. Selamat Pak. bergabung di jurusan pendidikan luar sekolah. Iya, Pak. Iya, jadi besok Pak. ingat ya semuanya, besok kalian KRS online. Jadi nanti informasinya disampaikan sama Pak Manto sebentar jam berapa memulai KRS online-nya. Oke, saya pikir cukup jumpa kita dengan mereka yang ikut dengan Zoom meeting. Dan kita sudah berkenalan dengan mereka walaupun tidak semuanya karena waktu yang sangat terbatas. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri untuk saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Yuk. Ya, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibunda Dr. Kartini Marsuki MSI, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Yang saya hormati Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Bapak Dr. Rudi Amir, SPD, MPD. Yang saya hormati dosen-dosen terbaik pendidikan luar sekolah. Indahnya taman karena bunganya, indahnya bunga karena warnanya, tapi tak seindah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji kepada Tuhan sebanyak biji-bijian. Segala puja dan puji kepada Tuhan sebanyak tetesan air hujan. Segala puja dan puji seagung pujiannya kepada dirinya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Sang Kekasih Hati, Sang Kekasih Ruh, serta jasad yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dalam kebodohan menuju alam yang milenial seperti sekarang ini. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Nugraha, selaku formatur ketua terpilih Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya tidak akan berbicara banyak persoalan program kerja, karena kenapa? Itu masih dalam tahap penyusunan program kerja oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah periode 2020-2021. Pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah untuk sementara ini
belum dilantik, insya Allah tanggal 27 teman-teman mungkin bisa menghadiri nanti pelantikan kakanda pengurus himpunan mahasiswa pendidikan luar sekolah. Dalam himpunan mahasiswa pendidikan luar sekolah ada 4 bidang yang dirumuskan dalam syawar besar, yaitu diklat yang dimana menaungi pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat pendidikan luar sekolah, bukan cuma di tataran pengurus, akan tetapi di tataran mahasiswa baru nantinya, insya Allah. Yang kedua yaitu bidang sospol, sosial dan politik, itu di mana menaungi hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga. Yang ketiga adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah bidang yang mengusahakan untuk pendanaan kegiatan himpunan ke depannya. Yang keempat adalah life skill. Life skill di sini di mana teman-teman nantinya bisa mengasah bakat dan minat teman-teman untuk bagaimana ke depannya. Di sini saya akan pesankan bahwa belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup. Tapi jika itu saja Anda tidak mampu, lantas apa yang mungkin saya akan berdiri karena lumrahnya memang seorang laki-laki adalah berdiri. Bagaimana? Sepakat? Oke. Di sini teman-teman, jangan anggap enteng orang-orang yang sekarang ada di tengah jalan. Karena bisa jadi 10 tahun yang akan datang, mereka yang akan memperjuangkan aspirasi teman-teman. Jangan menganggap enteng orang akademis sekarang. Karena bisa jadi 10 tahun yang akan datang, mereka adalah profesor-profesor handal NKRI. Jangan anggap enteng orang yang sekarang adalah organisatoris. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang, mereka adalah pimpinan-pimpinan Indonesia. Teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui bahwa teruslah berproses, jangan hanya ingin mencari hasil. Karena yang akan membuat teman-teman sukses nantinya adalah bagaimana langkah teman-teman hari ini. Di sini, sebelum saya meninggalkan, izinkan saya memandu teman-teman untuk melafazkan sumpah mahasiswa. Mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa ikut. Silahkan berdiri. Saya minta kesediaannya teman-teman juga di rumah. Ya, teman-teman di dalam ruangan ini silahkan acukan kepala tangan kirinya. Mungkin teman-teman juga di rumah bisa acukan kepala tangan kirinya. Ya, Tabe, mungkin teman-teman di rumah bisa acukan kepala tangan kirinya. Saya akan memandu melafazkan sumpah mahasiswa. Silahkan teman-teman ikut. Jiwa mahasiswa adalah jiwa yang keras. Jadi tunjukkan semangat mahasiswa teman-teman. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Ya, terima kasih atas kesediaannya teman-teman. Teman-teman persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman di rumah juga, terima kasih atas kesediaannya. Teman-teman, jadilah aktivis. Jangan cuma akademis atau organisatoris. Jadilah akademis tanpa melupakan organisasimu. Jadilah organisatoris tanpa melupakan akademikmu. Karena jujur, dua hal itu adalah hal yang harus dibarengi. Akademik tanpa organisasi bagaikan sayur tanpa garam. Teman-teman pasti ketahui bersama bahwa bagaimana rasanya apabila ada sayur tapi tidak ada garamnya.
Ya, mungkin cukup dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari kelalaian saya sendiri. Mungkin ada sepatah kata yang ingin disampaikan oleh Kakanda calon sekretaris umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah. Dengan ini tempat saya persilahkan. Dengar semua? Dengar, Kak. Iya, Kak, dengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh formatur ketua umum yang terpilih, Kakanda Saudara Muhammad Rifki Nugraha. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rusli. Saya adalah formatur sekretaris umum yang terpilih dari Mubes kemarin pada tanggal 27 Agustus. Baik teman-teman sekalian, puji syukur, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana nikmat serta karunia-Nya lah sehingga kita masih sehat sampai sekarang ini. Teman-teman kita masih bisa berjumpa meskipun itu ada yang secara daring. Saya sangat apresiasi kepada teman-teman kalian ini di depan saya ini, 10 orang ini masih sempat datang di kampus tercinta kita ini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Begitu pula salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengangkat derajat umat manusia. Baik teman-teman sekalian, saya mewakili teman-teman kepengurusan periode calon pengurus periode 2020-2021 mengucapkan kepada teman-teman sekalian selamat datang adik-adik mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, hari ini teman-teman hari kedua dari PKKMB di mana PKKMB yang diserahkan ke fakultas. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap kepada teman-teman sekalian setelah teman-teman sekalian di dunia perkuliahan, jadi saya berharap sekali kepada teman-teman, ubahlah pola perilaku teman-teman lebih khususnya pada belajar. Jangan samakan belajar seperti SMA dulu. Itu sangat berbeda ketika kita belajar di bangku perkuliahan. Sangat berbeda. Karena mungkin di teman-teman sekalian di SMA teman-teman, SMK atau madrasah aliyah, mungkin teman-teman malas belajar, kerja tugas, teman-teman yang dicari oleh guru. Tapi kita di bangku perkuliahan itu tidak seperti itu lagi. Jadi kita harus yang proaktif, baik itu belajar, kerja tugas, apalagi kita yang harus mengejar dosen untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pembelajaran. Karena ketika kita cuma mau disuap sama dosen, entahkah itu dosen atau senior, jujur kita akan stagnan di situ terus saja. Jadi saya harapkan kepada teman-teman sekalian angkatan 2020, besar harapan kami dari pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah periode 2020-2021. Jadi perbaiki cara belajar teman-teman sekalian, jangan samakan di SMA. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh
formatur Ketua Umum terpilih Saudara Muhammad Rifki Nugraha, jadilah akademisi tanpa melupakan akademik teman-teman sekalian. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sepatah kata yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fadli sebagai Ketua Bidang Diklat. Saya akhiri dengan ucapan nun wal kalami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan dan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Terlepas pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah sang revolusioner sejati kita yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Selamat datang buat adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020. Ini adalah sebuah tuntutan dari kami, betapa bahagianya kami melihat adik-adik sekalian walaupun kita berada di luar dari kondisi yang telah ditentukan. Ini adalah musibah, ini adalah suatu keadaan yang harus kita terima. Jadi, adapun harapan besar saya kepada adik-adik mahasiswa baru, semoga bisa menjalankan sebuah organisatoris maupun akademisi. Karena kita berorganisasi tidak merusak akademik kita, begitupun akademik tidak merusak organisasi kita. Jadi, marilah kita berjalan bersinergi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit motivasi buat adik-adik sekalian, yaitu nakal boleh, goblok jangan. Hidup mahasiswa dan hidup rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sedikit persilakan kepada staf bidang Sospol, Saudara Agung Darmawan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat datang di pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Terima kasih kepada Kakanda Muhammad Rifki Nugraha selaku Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah, Kakanda Rusli selaku Sekretaris Umum, Kakanda Fadli selaku Ketua Bidang dari Diklat. Saya perkenalkan, nama saya Agung Darmawan dari bidang Diklat, staf bidang Diklat. Mohon maaf sebelumnya kalau agak gugup. Ini apa nih? Saya hanya ingin memberi sepatah kata sedikit dari untuk teman-teman mahasiswa baru agar tetap menjadi angkatan yang tetap solid, loyal, baik di bidang akademis maupun di organisasinya ke depannya.
seperti yang dikatakan Ketua Umum, agar teman-teman mahasiswa baru tidak meskipun menjadi akademis tidak melupakan organisasinya. Kami teman-teman di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah akan mengawal teman-teman seperti yang saya rasakan tahun lalu. Saya juga seperti teman-teman di depan begini. Tapi kondisi sekarang teman-teman hanya berjumlah 10 orang. Kemarin saya mohon maaf sebelumnya ya mungkin itu saja dari saya, teman-teman mahasiswa baru. Selamat datang di pendidikan luar sekolah. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi adalah Saudara Agung, kebetulan dia adalah Ketua IPB, Ikatan Pemuda Bone. Beliau adalah Ketua Organisasi Kedaerahan Bone. Jadi teman-teman jika ada yang ingin bertanya mengenai organisasi Bone, bisa bertanya kepada Saudara Agung selaku Ketua IPB. Terima kasih. Untuk itu saya kembalikan kepada pihak jurusan. Oke, halo anak-anak. Kedengaran suara Ibu? Iya, Bu. Oke, baik. Anak-anakku ada yang terlupa tadi sebenarnya. Dari tingkat fakultas juga sampai di jurusan. Jadi anak-anak penerima KIP, bidik misi, itu di sini juga ada organisasinya. Silakan bergabung dengan organisasi IKBIM, Ikatan Penerima Bidik Misi. Ya, itu boleh kalian mengikuti. Kemudian paling bagusnya kalau anak-anak ikut juga terlibat di segala aktivitas-aktivitasnya, karena itu juga sangat mendukung dengan nilai-nilai akademik. Ya, itu sangat mendukung dengan nilai-nilai akademik. Kemudian karena ini adalah masa di mana kita nanti akan banyak melaksanakan perkuliahan daring, maka anak-anakku untuk absennya itu akan tetap berjalan. Oleh sebab itu, Ibu harapkan anak-anakku yang mungkin saya di grup tadi sudah mengatakan, ini langkah awal. Silakan perbaiki semua fasilitas-fasilitasnya di rumah untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan. Insya Allah nanti kita akan banyak menggunakan aplikasi yang menggunakan bandwidth yang sangat sedikit. Ya, mungkin tadi seperti yang Ibu sebutkan di Spada, LMS, Syamok atau Google Class. Ya, kemudian mungkin ada beberapa kali dosen, biasanya kalau seperti Ibu di awal atau pertengahan-pertengahan, kemudian di akhir itu Ibu masih biasa menggunakan Zoom atau Google Meet, ya. Kenapa? Rasanya tidak nyaman juga kalau perlu betul-betul kita berada di dalam aplikasi tanpa bertemu. Sebab itu Ibu harapkan anak-anakku juga menyiapkan semua itu. Biasanya ada bantuan kuota. Saya tidak tahu sudah ada lagi ini kah? Belum ya? Biasanya ada bantuan kuota yang diberikan dari universitas. Tapi saya kira sebelum itu datang, turun, anak-anakku tetap siap. Karena nanti, seperti tadi temannya sudah menginikan, yang Pak Anto share itu, yang Rp10. Itu nanti Pak Asmanto sharekan juga, untuk anak-anakku bisa gunakan. Ya.
Paling bagus mungkin kalau di Makassar ya, lebih bagus orang tuanya diminta untuk langganan WiFi ya. Supaya lebih nyaman lah. Pokoknya bayar 300-an ribu itu 1 bulan mau apapun itu sudah bisa. Ya supaya lebih bagus. Sekarang banyak yang menawarkan untuk itu. Ya karena bagaimanapun 1 semester ini kita akan melaksanakan kuliah daring full. Ya. Jadi siapkanlah itu. Kemudian ada tadi yang saya mau sampaikan. Saya agak lupa. Blank. Anak-anakku sekalian juga diharapkan, tadi Pak Rudi sudah menyinggung sedikit ya, yang 80% itu wajib diikuti. Karena absennya juga absen online, sehingga kalau tidak memenuhi standar perkuliahan, maka anak-anakku tidak bisa ikut ujian. 80% kalau kita itu rata-rata kuliah 16 kali pertemuan. Atau setara dengan 16 kali pertemuan. Kalau kita full melaksanakan 16 kali pertemuan, itu berarti anak-anak ada peluang untuk tidak hadir 4 kali. Ada peluang, tapi saya berharap anak-anakku tidak menggunakan peluang itu. Karena mungkin saja ada hal-hal yang di luar rencana sehingga kita tidak bisa aktif mengikuti perkuliahan. Perkuliahan direncanakan tanggal berapa, Pak Anto? 14 ya? 14 ya? Ya, perkuliahan sudah dimulai tanggal 14. Mereka sudah masuk di SIA kah? Sudah diajarkan juga masuk SIA. Besok piatus kah? Besok. Ya, nanti besok sekaligus pengisian KRS, Pak Hasmanto akan menyampaikan bagaimana Anda mendapatkan informasi-informasi di sistem informasi akademik kita atau disingkat SIA UNM. Jadi melihat jadwal perkuliahan, termasuk dosen pengampunya, saya kira mestinya kita kasihkan juga Pak nomor HP setiap dosen. Ya, nanti Pak Anto memberikannya juga. Jadi anak-anakku bisa mengingatkan dosennya, dosen-dosen pengampu tersebut. Karena kuliah kita sebenarnya untuk angkatan yang 2019, 18, 17 itu sudah berjalan sejak Agustus yang lalu. Jangan sampai karena ini kamu baru masuk, mungkin dosen yang bersangkutan belum ingat bahwa ini ada perkuliahan untuk mahasiswa yang semester 1. Jadi anak-anak nanti bisa kalau sudah terbagi kelasnya juga, besok diumumkannya. Sudah terbagi kelasnya, nanti bisa menunjuk ketua tingkat untuk bisa senantiasa berkomunikasi dengan dosennya. Ya, perkuliahan dan sebagainya. Ya, saya kira sudah tidak ada lagi istilah ruangan terpakai atau apa karena sama-sama kita sekarang kuliah daring. Ya, jadi silakan anak-anakku nanti menunjuk ketua tingkat, kemudian nanti melihat jadwalnya, ketua tingkat bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan dengan dosen-dosen pengampu mata kuliah. Ya, diingatkan. Jangan nanti misalnya kuliah jam 7.30, baru 7.30 dikasih tahu dosennya. Paling enggak malamnya atau 1-2 jam sebelum perkuliahan tolong dihubungi. Oh ya, ada satu hal yang sangat-sangat penting saya kira dalam rangkaian ini, yang selalu saya berikan kepada mahasiswa baru, etika berkomunikasi dengan dosen. Ya. Keberhasilan mahasiswa itu bukan hanya akademik semata, tapi tergantung bagaimana etika kita dalam berkomunikasi. Dan ini akan mengantarkan nanti kita kepada kehidupan selanjutnya, meskipun kita telah keluar dari, sampai jam 4 kan nih Pak? Oke. Setelah kita keluar dari perkuliahan nanti sudah tamat, sudah lulus, ini akan dipakai. Selalu saya menyampaikan, kadang seorang mahasiswa merasa, kenapa dosen ini misalnya mengacuhkan saya, kenapa dia marah? Karena etika kita dalam berkomunikasi. Sering sekali mahasiswa, WA dosennya, misalnya begini, itu satu yang privasi yang sangat-sangat saya selalu
larang mahasiswa WA dosennya dengan kalimat seperti ini. Bu, di mana Ki? Pak, di mana Ki? Bagus enggak? Jangan. Jadi coba selalu dimulai, maaf Bu. Ya, tapi jangan di mana. Sampaikan saja apa yang dimaksudkan. Kita mau apa? Maaf Bu, misalnya maaf Pak. Saya ini, perkenalkan dulu dirinya. Jangan berpikir bahwa dosen itu menyimpan semua nomormu satu-satu. Berapa ribu nomor HP mahasiswa kita simpan. Maaf, perkenalkan. Saya ini, angkatan ini, kelas ini. Saya berencana konsultasi dengan Ibu atau Bapak. Mohon petunjuknya atau mohon perkenannya. Di mana kami bisa konsultasi. Begitu. Jangan, Bu, di mana Ki? Mau Kak konsultasi? Atau tiba-tiba chat, Bu, mau Kak minta tanda tangan. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin bagi kita sih sederhana karena dosenmu itu bukanlah temanmu. Paham? Kadang ada mahasiswa telepon saya, Bu, di mana Ki? Saya sudah kesal memang. Saya masih jawab sih di kampus. Tunggu kapalin Bu, baru ambil bentor. Emang siapa kamu mau ditunggu? Jadi kalau janjian dengan dosen, atau biasanya begini, sudah dijanji, ya kita ketemu jam 9. Jangan jam 9 lewat 1 menit, Bu di mana Ki? Bu ada Mak? Ya baru 1 menit. Jangankan 1 menit. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Saya sudah dewasa, saya sudah senior, saya mengambil S3. Saya janjian dengan dosen saya 7:30 pagi, jam 7 saya sudah duduk menunggu. Tidak pernah saya tanya. Sampai jam 1. Jam 1 siang saya baru berani bertanya. Maaf Prof, apa Prof bisa memberikan, apa Prof bisa ditemui hari ini? Dia cuma bilang, saya setiap hari ada di sini Bu. Maaf Prof, saya sudah jam 7:30 sudah berada di sini. Oh iya, sorry ya, saya di Jakarta. Tapi tidak pernah kita merasa bahwa saya harus ini. Tanya itu Pak Rudi, saya sama-sama selalu. Suka dukanya itu dengan, dan tidak pernah kita, mahasiswa sekarang kalau dijanji bilang jam 10, baru lewat 5 menit, di mana Maki Bu? Kayak toh kita anak-anak yang menjanji. Jadi itu salah satu etika. Selalulah mulai dengan memperkenalkan diri. Makanya biasa, atau misalnya begini, yang sering juga saya temui. Anak-anak WA, Assalamualaikum. Selesai. Nah tunggu Ki jawab Ki dulu, Waalaikumsalam. Langsung mau ke kapan? Assalamualaikum, Ibu atau Bapak. Saya ini, kalau sudah ada chatmu berulang kali kan kelihatan ya historinya. Ya enggak perlulah selalu berkenalan. Paling ingatkan Ibu, saya ini enggak usah kelasnya apanya. Saya ini mau menanyakan apakah perkuliahan bisa berjalan hari ini. Atau sekedar mengingatkan. Jangan juga bilang, Ibu mengingatkan. Nah, ini mengapa saya katakan keluhan banyak dosen bukan juga jurusan PLS. Semua kami sering kumpul-kumpul dengan dosen dan bercerita tentang itu. Kadang enak-enak perasaan kita kalau baca WA-nya mahasiswa jadi kesal. Dan itu akan anak-anak nanti gunakan, Ananda nanti gunakan saat Anda tamat. Anda mau melamar pekerjaan, Anda apa dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan itu. Ya. Jadi biasakan itu menulis dengan, mengetik dengan tata cara yang bagus, etika. Ya. Sama dengan tadi waktu Pak Rudi menyampaikan kuliah, tetaplah rapi. Mungkin kamu sudah terima ya. Kemarin waktu PKKMB di tingkat universitas, betapa banyak yang tertangkap kena prank kan, yang lagi main TikTok, lagi apa. Kalau kamu nanti kuliah juga yang rapi. Jangan masih di kasur karena tiba-tiba, kuliah jam 7 pagi, langsung diaktifkan saja di WA-nya semua, kelihatan masih di kasur. Ya, rapilah. Mungkin saja dibawa kamu cuma pakai sarung, pakai apa. Tapi ini bagian ini ke atas rapi. Ya, jangan langsung tarik saja mukenanya pasang. Ya, rapi-rapilah semuanya.
Ya, bersyukurlah kamu masih diberikan itu. Kalau kuliah kan harus mandi, harus apa dan sebagainya. Biasakan itu. Kenapa? Karena ini pelajaran itu bukan hanya akademik. Sikap dan perilaku itu sangat penting. Ya, dan itu sangat diharapkan pada anak-anakku semua supaya nanti kita bisa ini. Jadi laksanakan perkuliahan dengan baik. Ya. Dan kemudian satu kata terakhir. Jangan pernah menyesali apa yang telah kita jadikan keputusan kita. Segala sesuatu, nasib kita, takdir kita, kita yang pegang. Ya. Apapun kata orang, kalau kita sudah memegang itu, jangan pernah melepaskan hanya karena pengaruh-pengaruh dari luar. Ya, siapapun, nasib kita, takdir kita hanya tergantung dari usaha dan doa kita. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Perkuat kompetensi, hasil belajar nanti keluar dengan nilai yang baik, kemudian Anda silahkan terjun di masyarakat. Oke, anak-anakku sekalian, ada sedikit pengantar mungkin dari Pak Lata yang akan disampaikan pada anak kita. Terakhir sebelum kita ini, silakan Bapak. Sebagai Kepala Lab, silakan mungkin ada Pak Lata yang akan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada mahasiswa yang daring dengar suara saya? Iya, Pak. Oh, dengar, iya. Sedikit saja saya bicara karena tidak terlalu lama lagi kita akan istirahat, yaitu mengenai 3S. 3S ya, Anda kenal 3S, bukan S3. Kenapa? Apa itu kira-kira? Senyum, salam, sapa. Oh gitu. Ternyata senyum salam sapa ya menurut Anda berarti masuklah satu bagian di dalamnya itu. Ya. Maksudnya Bapak adalah studi. Anda nanti akan studi ya. Insya Allah studi dengan baik. Ikutilah semua aturan-aturan yang berlaku. Jadi studinya yang baik ya. Ya, mungkin di dalamnya di situ ada senyum sapa. Ya. Oke. Ya, berikutnya kita setelah studi kita santai juga. Ya. Jangan serius, terlalu serius. Kalau mahasiswa yang terlalu serius studi biasa kelewat serius akan menjadi stres. Ya, jadi lewat stres. Kalau lewat itu stres berarti sudah S4. Ya, apalagi kalau ditambah stroke. Ya, S5. Ya. Ya, jadi hanya S3 sajalah yang kita nanti usahakan adik mahasiswa atau anak mahasiswa. Ya, anak-anak saya ya, karena saya sudah umuran berapa ini, umuran pensiunan ini ya. Jadi kita studi, kita santai, di santai itu di dalam hal berkomunikasi dengan teman, dan kita membutuhkan etika-etika dalam bersantai, karena kalau santai juga berlewat, biasa tersinggung ya, kalau kita lewat, kita santai, akhirnya lupa perasaan orang lain ya. Jadi itu kita di saat-saat kita kuliah, insya Allah nanti kita studi santai, dan yang berikutnya yang ketiga adalah sukses ya, sukses, terutama kesuksesan yang kita dambakan ya, dan Anda selalu menganggap bahwa kesuksesan itu yang Anda peroleh itu yang lebih utama adalah orang tuanya yang sukses ya. Gimana Dek? Nak? Ya, orang tua yang sukses karena orang tua yang bukan main. Serius orang tua mencari uang untuk kebutuhan anaknya kuliah. Kira-kira banyak kebutuhan ya? Halo? Anak siswa baru? Banyak kebutuhannya? Iya, Pak. Banyak, iya. Jangan keinginan yang dipakai ya.
Kalau keinginan langsung mau kuliah langsung motor yang hebat, yang mahal, baru langsung ada laptop, langsung ada sewa rumah mahal-mahal. Wah, itu keinginan itu. Yang kalau mahasiswa baru ya yang sederhana saja lah. Jangan terlalu menyiksa orang tua ya. Ya, itu penyampaian saya untuk sukses ya. Dan kesuksesan Anda nanti akan sangat ditentukan oleh masyarakat. Masyarakat yang mengatakan, wah ini mahasiswa yang sudah sukses, sudah menjadi outcome katanya. Katanya di ilmiahnya outcome dari ilmiah ya. Kalau ilmiahnya, kalau kita perkuliahan itu ada namanya outcome. Ya, bukan hanya output, tapi outcome-nya itu di lapangan ya. Itulah kesuksesan yang insya Allah kita bisa meraih dengan waktu yang tidak terlalu lama. Terutama Anda harus perhatikan isi daripada walasri, waktu ya. Ya, di samping itu kita santai-santai juga ya. Saya kira sekedar itu yang saya bisa memberikan motivasi pada anak mahasiswa baru. Moga-moga sukses dan mencintai jurusan yang dipilihnya ya. Dan yang berikutnya adalah mencintai dosennya. Bagaimanapun bagusnya mata kuliah, kalau dosennya tidak disuka, wah, berarti Anda mendapat nilai yang tidak bagus. Tapi kalau Anda menyukai dosennya, bukan menyukai dalam bentuk asmara, bukan ya. Jadi Ade adalah menyukai dosennya supaya lebih dapat sukses. I think it is enough for this time. Cukup ya? Ada yang siswa? Saya masih senang pakai adek ya. Enak ya? Oke. Terima kasih. Saya kira itulah yang bisa saya bawakan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti yang ke depan saya akan banyak berbicara berkaitan dengan mata kuliah. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Pim. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah, apa suara saya kedengaran? Ya, Pak, kedengaran. Oke, kedengaran ya. Ya, besok insya Allah kita pengisian KRS online. Tentu sudah ada passwordnya ya semua. Belum dibagikan ya? Belum ya. Nanti akan saya bagikan di via grup. Sekalian tutorialnya nanti juga saya share. Besok kita sama-sama mengisi di nggak usah di sini ya, tapi mengisi online. Ya, mungkin kita ketemu sebentar saja di Zoom. Setelah itu baru kita lanjutkan masing-masing. Termasuk nanti pembagian penasihat akademiknya, kelasnya juga akan saya share dulu ke Ibu, nanti Ibu yang teruskan ke grup ya. 12 laki-laki Bu. Oke, sekira itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tanya Mami. Ya. Ya, kita bisa ketemu jam 10 ya, via online saja. Jam 10-an. Nanti link joinnya akan saya kirim di grup saja ya. Tentu untuk menghindar yang lain ya seperti tadi ya proses registrasinya. Jadi begitu memasukkan NIM langsung muncul linknya ya seperti tadi. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, yang di rumah bagaimana? Atau yang di warkop?
Iya. KRS-nya besok. Iya, kuotanya juga disiapkan. Kita hanya sebentar saja besok, pihak saya hanya pandu sebentar saja. Selanjutnya nanti bisa dilihat di tutorial ya. Ya. Termasuk absennya juga online. Ya. Supaya tidak ada lagi alasan. Kita nggak terlalu bisa percaya kalau bilang jaringan sekarang. Karena mana kita tahu kalau kuliah terus langsung bilang tidak masuk jaringan. Kalau keseringan begitu bagaimana? Ya, jadi usahakan perbaiki semuanya. Tapi nanti kalau sudah lengkap, jangan kasih tahu jangan mereka dari dulu panjang kos. Ya. Ya, kalau HP-nya selama HP-nya masih bisa aktif WA-nya, berarti ada jaringan, ya. Pasti bisa digunakan. Kalau aktif WA, berarti pasti dapat jaringan. Ya, jadi tidak ada alasan sebenarnya. Ya. Oke. Saya kira itu saja, kalau tidak ada lagi. Sampai ketemu besok pagi jam 10. Untuk absennya yang tampil tadi di Zoom itu sudah masuk bagian dari absen, ya. Nanti akan kami data. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Atau ada yang mau tanyakan? Ya. Ya termasuk. Iya termasuk. Pas ini kan yang di sini otomatis ya. Iya. Oke. Saya kira itu saja. Harusnya Bu. Iya. Tapi nanti dari yang ingat ya. Oh iya. Oke. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.